Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Andri Yulianto Rizko selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Gina Kalilah bersama dengan kelompok saya untuk menyampaikan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perbandingan efisiensi produksi antara sistem just in time atau JIT dan sistem produksi tradisional yang merupakan bagian dari materi akuntansi manajemen yang telah kita pelajari bersama. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta menambah pemahaman kita semua terhadap topik tersebut. Oke, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sama Salsabila. Saya Tri Cahaya. Selanjutnya ada latar belakang. Persaingan dalam dunia usaha yang berkembang pesat mendorong perusahaan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan kinerja mereka. Kemampuan produsen bisa diukur melalui efisiensi dan produktivitas dari cara mereka memproduksi. Metode produksi yang efisien dan produktif akan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan kemajuan yang cepat dalam sektor industri. Persaingan ini di antara perusahaan semakin intens untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, sistem tradisional lebih menekankan pada aspek penjualan dan pemasaran. Berbeda dengan sistem just in time atau JT, pendekatan tradisional ini cenderung menyimpan stok dalam jumlah besar sebagai cadangan untuk menghindari kekurangan pasokan. Dalam sistem JIT, pengadaan bahan baku dilakukan dalam periode tertentu berdasarkan permintaan aktual. Sedangkan sistem tradisional cenderung mengandalkan estimasi atau rencana produksi tertentu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana cara mengerjakan perhitungan dengan menggunakan metode tradisional. Yang kedua ada bagaimana cara mengerjakan perhitungan dengan menggunakan metode just in time atau JIT. Dan yang ketiga itu apa perbandingan metode tradisional dan metode just in time dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu untuk mengenali dan memahami cara perhitungan efisiensi pengeluaran produksi dengan memanfaatkan metode tradisional, khususnya dalam aspek pembelian, penyimpanan, dan pemesanan barang. Yang kedua, untuk menjelaskan dan menganalisis cara perhitungan efisiensi biaya produksi melalui metode just in time atau JIT, termasuk optimalisasi pemesanan dan pengurangan biaya overhead. Dan yang terakhir ada untuk membandingkan efisiensi antara metode tradisional dan metode just in time dalam proses produksi dengan meninjau perbedaan total biaya, struktur biaya, dan efektivitas operasional dari masing-masing metode. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini kita lakukan dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan guna membandingkan sistem produksi just in time atau JIT dengan sistem produksi tradisional. Data yang dianalisis berasal dari jurnal ilmiah, artikel akademis, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas berbagai aspek seperti operasional produksi, manajemen persediaan, efisiensi tenaga kerja, dan standar mutu dari kedua sistem. Selanjutnya ada definisi just in time atau JIT. Menurut Hernandez pada tahun 1993 dalam Sukendar 2011, just in time atau JIT sendiri lebih dari sekedar metode atau pendekatan, melainkan juga sebuah filosofi dan strategi dalam manajemen. Just in Time diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Taichi Ohno yang merupakan wakil presiden eksekutif di Toyota Motor Company pada tahun 1950. Tujuan utama Ohno adalah agar Toyota dapat memproduksi berbagai jenis produk sesuai dengan permintaan pelanggan dengan waktu tunggu yang sangat sedikit. Dalam menerapkan sistem just in time atau JIT sendiri, Sulastri pada tahun 2012 merinci 8 prinsip dasar yang perlu diterapkan saat merancang strategi produksi. Antara lain, 1. Produksi sesuai dengan permintaan konsumen. 2. Produksi dalam jumlah kecil. 3. Menghilangkan pemborosan. 4. Meningkatkan kelancaran aliran produksi. Dan terus yang kelima, mengurangi ketidakpastian.
Selanjutnya di sini ada peranan sistem just in time. Menurut Kuncoro 2005 dalam Putra 2014, just in time memainkan peran yang krusial dalam memperbesar keuntungan dan memperkuat posisi persaing perusahaan. Ini dapat diwujudkan melalui pengendalian biaya, monitoring kualitas, serta usaha perbaikan kinerja secara menyeluruh. Selanjutnya ada perbedaan sistem just in time dan tradisional. Satu, berdasarkan karakteristik operasional. Dua, dari segi jumlah persediaan yang rasional. Tiga, dalam model pabrik pada sistem konvensional. Empat, dari sudut pandang kemampuan tenaga kerja. Lima, dalam konteks kualitas. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Pengelolaan persediaan menghasilkan total biaya sebesar 57.186 untuk 30 tipe suku cadang yang terdiri dari biaya pembelian 38.400, biaya penyimpanan 17.586, biaya pemesanan 1.200. Sementara itu pendekatan just in time atau JIT hanya mencatat total biaya sebesar 464 untuk jumlah tipe yang sama. Pendekatan konvensional menyebabkan biaya lebih besar dibandingkan JIT karena adanya overhead terhadap penyimpanan yang tinggi. Perbedaan ini muncul karena JIT menghitung biaya lebih efisien yang dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan pengiriman yang optimal, sehingga memberikan gambaran biaya penyimpanan yang lebih akurat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis cara perhitungan efisien biaya produksi melalui metode just in time atau JIT, termasuk optimal pemesanan dan pengurangan biaya overhead. Perhitungan metode tradisional di sini ada jenis biaya pembelian jumlahnya 38.400, biaya penyimpangan jumlahnya 17.586, biaya pemesanan jumlahnya 1.200. Selanjutnya perhitungan metode just in time sama. Biaya total TJ jumlahnya 464. Total biayanya jumlahnya menjadi 464. Selanjutnya hasil perdagangan total biaya dan metode tradisional dan just in time. Tradisionalnya jumlahnya 57.186, just in time-nya 464. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan contoh studi kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa satu, sistem just in time atau JIT terbukti lebih efektif dibandingkan dengan metode produksi konvensional dalam hal pengeluaran, di mana total biaya hanya mencapai 464, sementara pada sistem tradisional totalnya 57.186 untuk pengelolaan 30 item suku cabang. Dua, biaya overhead gudang menjadi penyebab utama tingginya biaya dalam metode tradisional karena mencakup biaya pembelian, penyimpanan, dan pemesanan yang cukup signifikan dan belum dioptimal. Tiga, metode JIT dapat menurunkan biaya operasional dengan pendekatan pengadaan yang tepat, yaitu hanya memesan sesuai dengan kebutuhan nyata sehingga menyusutkan biaya untuk menyimpan dan pemesan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa penyampaian kami masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatian dan waktunya, terutama kepada Bapak Andri Yulianto Rizko yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.